Isu go vegan kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah konten di TikTok menyerukan ajakan berhenti mengkonsumsi daging hewan. Kampanye tersebut dibungkus dengan narasi kepedulian terhadap kekejaman pada hewan dan disertai slogan go vegan yang terus diulang. Namun, alih-alih mendapat dukungan luas, ajakan itu justru memantik reaksi keras dari netizen yang budiman. Banyak netizen yang berbakti menilai pesan yang disampaikan terlalu menggurui dan tidak mempertimbangkan kebiasaan makan masyarakat yang menjadikan daging sebagai sumber protein utama. Respon netizen yang budiman pun berkembang menjadi bahan candaan dan hujatan. Sejumlah komentar menyebut pola makan tanpa daging dapat mengganggu fungsi otak. Sementara konten para vegan dianggap kontradiktif karena masih menampilkan hidangan dengan unsur hewani. Klaim bahwa manusia tidak memiliki taring sehingga seharusnya hanya memakan tumbuhan juga dipatahkan dengan berbagai contoh visual. Akibat penyampaian yang dinilai janggal dan berlebihan, kampanye go vegan justru berubah menjadi sasaran olok-olokan massal di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pantes King MU gua kalah sama Aston Villa. Ternyata King MU gua go vegan ya kan. Berarti selama ini kita kalah karena Aston Villa berlogo hewan ya kan. Abis ini lawan Newcastle, logonya kuda laut. Abis ini Wolverhampton, logonya serigala. Kalau kalah lagi, aduh kacau nih. Aduh mas. Baiklah kata gue go vegan gue Nordianta. Aduh GoPut ya kan. Ayam pak gembus gacor kalau cobain dulu orang tagihan mah. Lagian pikiran kita masih itu masak sayur mulu, pakai roikora, pakai masakora, begitu baik itu kan mengandung hewan-hewan kita pakan itu, ya kan? Nah, saya lu napas galon. Bukan apa-apa, kita juga heran nih situ ngajak-ngajak bayi makan sayur, ya kan? Lah kita kan tim-tim daging orang pernah keluar-keluar juga. Situ go vegan kita pernah nih. Go pak gembus lah orang biakal. Aduh makan bayi ya kan, bukan apa-apa. Itu kan masing-masingnya gitu, ya kan? Kayak siapa tuh contohnya kawan kita yang makan daging, si Suma. Ya mungkin saja tuh videomu itu bermanfaat, tapi berarti kalau misalnya kita mau kurban harus pakai sawi toh atau kangkung. Go vegan, mungkin videomu itu maksudnya baik, tapi gimana ya, kita kalau nggak ada mereka nggak makan, hehe. Jadi nanti kalau misalnya kita mau kurban pakai apa ya, sawi aja tuh, sawi sama selada sama kangkung yang seikat yang banyak itu toh. Nah, kasih makan itu warga sekampung pakai kangkung kurban. Oke, tapi pernah kepikiran nggak dampak terburuknya apa? Kalau misalkan manusia jadi vegan dan mereka berhenti makan ayam, coba siapa yang mengontrol populasi ayam di dunia? Saat ini, jumlah penduduk di bumi itu ada kurang lebih 8 miliar. Sedangkan populasi ayam aja saat ini sudah sekitar kurang lebih 33 miliar. Sekarang aja ayam udah 4 kali lebih banyak dari manusia. Oke, sekarang coba kita simulasikan ya. Ayam itu berkembang biak lebih cepat. Dalam setahun mereka bisa memproduksi sekitar 150 telur per tahun per ayam. Anggap saja hanya 10% ayam yang hidup, berarti 15 ayam per tahun. Berarti 33 miliar dikali 15 sama dengan 495 miliar setahun. Sementara populasi manusia hanya nambah sekitar 80 juta. Kayaknya udah bukan planet bumi lagi sih. Ini kayaknya udah planet ayam. Mungkin di tahun ke-5 ayam udah bisa buka lahan parkir sendiri. Tahun ke-10 mungkin mereka udah bikin DPR sendiri. Di tahun ke-20 kayaknya kita yang dikandangin sama ayam. Gue gak masalah sama go vegan, gue tetap setuju. Tapi mungkin ayamnya harus KB dulu. Ya nggak semua hewan makanan. Ya kalau terserah, kalau ente mau temenan sama monyet ya berarti monyet temen ente gitu kan. Yang intinya gini, Allah ciptakan hewan dan tumbuhan yaitu untuk dimanfaatkan untuk manusia, baik yang halal ataupun yang haram. Yang halal bisa diambil dagingnya untuk dikonsumsi umat Nabi Muhammad supaya sehat, bergizi, kuat, itu yang bisa dimakan. Yang haram dimakan, adapun ular, harimau, monyet, itu ada manfaatnya. Manfaatnya menjaga hutan supaya
Hutan tidak gundul, tidak dimanfaatkan oleh tangan-tangan serakah. Allah ciptakanlah harimau, Allah ciptakanlah singa, Allah ciptakanlah apa namanya? Go vegan, go vegan. Abang, Mister, kakak, teteh, yang jadi pertanyaan gua tuh satu. Nih kan gua Islam ya. Kalau nanti gua kurban, gimana kalau gua jadi vegan? Masa iya gua motongin kangkung, terus gua bagi-bagiin? Terus kalau akikahan anak gua gimana? Mau pakai gedebong pisang, dipotong. Misal anak gua laki dua gedebong pisang. Jadi jangan melarang apa yang udah dihalalkan. Udah masing-masing aja. Kalau memang pengen jadi vegan, makan sayurnya sudah. Jangan kampanye-kampanye begini, ya. Ciao. Bentar, ini apa? Buah, terus vegan kan? Oke, ntar. Satu, tumbuhan juga mau hidup. Tumbuhan juga berhak hidup. Dua, kalau pernah sekolah, pernah belajar ekosistem, keseimbangan dalam ekosistem pernah tahu pasti. Kalau belajar ya, hewan makan tumbuhan. Manusia kalau semuanya makan tumbuhan, populasi hewan semakin banyak. Artinya, populasi tumbuhan semakin sedikit. Sedangkan tumbuhan adalah penghasil oksigen. Kalau tumbuhan populasinya semakin sedikit dan bisa dinyatakan punah, taulah ya, manusia, hewan juga terancam. Jadi, makan aja hewan. Kenapa kok bikin babi enak, babi sapi enak, ayam enak? Coba aja, Oke. Gak setuju ya dengan kampanye Go Vegan ini. Kenapa? Karena tubuh itu juga membutuhkan protein yang berasal dari hewani. Jadi semuanya boleh dimakan asal seimbang dan tidak berlebihan. Kalau hanya sekedar makan sayur jadi apa? Itu banyak kekurangan gizi. Tuhan itu telah menciptakan semuanya seimbang di muka bumi ini. Tergantung cara kita untuk memanfaatkannya secara baik dan maksimal. Jadi aku mau menjelaskan sedikit dari perspektif biologi. Sebenarnya manusia ini adalah omnivora opportunistica. Jadi secara anatomi kita ini tidak memiliki perut ganda seperti sapi yang bisa memfermentasi selulosa. Dan kita ini memiliki enzim pencernaan, namanya itu adalah pepsin dan juga lipase, yang memang dirancang khusus untuk memecah protein ataupun lemak hewani. Dan kalau kita menjadi vegan berarti ada satu vitamin yang tidak bisa kita dapat dari tumbuhan, yaitu adalah vitamin B12. Dan seorang vegan ini wajib mengkonsumsi suplemen sintesis tambahan untuk memenuhi vitamin B12 mereka. Kenapa? Karena kekurangan vitamin B12 ini dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen. Dan fakta bahwa seorang vegan wajib mengkonsumsi suplemen sintesis ini membuktikan bahwa secara ilmiah dia tersebut tidak lengkap bagi biologi manusia. Aku ngerti sih Kak, ajakan untuk menjadi vegan ini agar kita tidak menyakiti hewan. Tapi kakak tahu nggak, almond yang kakak makan itu datang dari industri almond California. Mereka ini adalah penyuplai 80% almond di seluruh dunia Kak. Dan data dari survei peternak lebah komersial Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa selama masa penyerbukan ada 50 miliar lebah yang mati hanya untuk almond yang kakak makan. Hanya untuk alpukat yang kakak makan. Dan ini setara dengan memusnahkan 1/3 lebah komersial di Amerika Serikat setiap tahunnya Kak. Tapi gue gak makan kacang-kacangan. Oke, berarti kakak makan jamur nggak? Dan kakak tahu nggak, jamur sama hewan ini berbagi satu nenek moyang yang sama. Dan secara kekerabatan, jamur ini lebih dekat ke hewan daripada ke tumbuhan. Satu, jamur ini bersifat heterotrof, sama seperti hewan. Mereka butuh makan untuk mendapatkan energi. Jadi mereka ini tidak bisa berfotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, dinding sel mereka terbuat dari kitin. Dan ini adalah senyawa kimia yang membentuk eksoskeleton pada serangga dan juga krustasea. Yang ketiga, mereka ini menyimpan energi sama seperti hewan dalam bentuk glikogen, bukan amilum. Setelah kakak tahu jamur ini kekerabatannya lebih dekat ke hewan, besok kakak mau makan apa?